hari ini adalah untuk menjelaskan sunnah dan bid'ah. Sunnah menurut lugat atau menurut bahasa, adah, kebiasaan, dan tariqah, jalan. Itu sunnah menurut lugat atau menurut bahasa. Tetapi sunnah yang menurut istilah, aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut istilah itu adalah perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan sunnah. Takrir artinya bila sesuatu dilihat oleh Nabi atau ada orang yang mengerjakan sesuatu sementara diketahui oleh Nabi, Nabi tenang, tidak menegur, berarti Nabi merestui perbuatan orang itu. Itu namanya takrir. Kemudian kedudukan sunnah ini adalah menjelaskan maksud Al-Quran. Karena Allah mengatakan litubayyina linnasi ma nuzzila, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan. Itu surat Nahl ayat 44. Kemudian bid'ah. Bid'ah itu menurut bahasanya setiap sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh. Kemudian bid'ah menurut syariat, ihdasu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, mendatangkan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ini salah satu dari definisi bid'ah yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahzibul Asma wal Lughah, yaitu menciptakan sesuatu, mendatangkan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat itu dalam neraka. Maka di sini sehubungan dengan definisi bid'ah tadi, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah kita kerjakan, itu bid'ah. Tapi kita harus tahu bahwa hadis kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar itu hadis umum. Hadis itu tidak diperlakukan di atas umumnya, karena ada hadis lain yang mentaksiskan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha.
Siapa yang membuat sesuatu kebijaksanaan, sesuatu peraturan baik, tentu di situ kita pahami yang dibuat itu tidak ada pada masa Nabi, tapi dia baik. Orang-orang yang membuat satu peraturan yang baik, maka untuk orang itu upahnya. Wa ajru man amila biha, juga mendapat pula upah orang yang mengamalkan peraturan baik itu. Lanjutan hadis, man sanna sunnatan sayi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang memperbuat peraturan jahat, dia yang menanggung dosanya, dan juga dia menanggung misal dosa orang yang mengamalkannya. Berdasarkan hadis itu jelas bahwa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar, itu hadis yang umum yang sudah ditafsirkan oleh hadis yang ini. Man sanna sunnatan hasanah. Sehingga para ulama membagi bid'ah itu kepada dua bahagian. Imam Syafi'i pernah berkata, faqad qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, al-bid'atu bid'atani. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua macam. Ada dua bid'ah. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Satu bid'ah yang dipuji dan satu bid'ah yang dicela. Bid'ah yang dipuji itu yang sesuai dengan sunnah. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di zaman Rasulullah tetapi bersesuaian dengan sunnah, tidak bertentangan dengan sunnah, itu adalah bid'ah yang dipuji. Tapi kalau menyalahi sunnah, itu adalah bid'ah yang dicela. Dan untuk jelasnya, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Abdis Salam Jawadis. Beliau mengatakan, bid'ah itu terbagi kepada 5 hukum. Di hukum bid'ah itu ada 5. Pertama, wajib. Ada bid'ah yang wajib. Di zaman Rasul tidak dikerjakan orang, tapi setelah itu dikerjakan, tapi hukumnya wajib. Contoh seperti mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu saraf. Kenapa wajib itu? Karena tidak mungkin kita menjelaskan maksud Al-Quran tanpa adanya ilmu nahwu, tanpa adanya ilmu saraf, tanpa adanya ilmu usul fikih. Jadi, karena ilmu nahwu dan ilmu saraf dan ilmu usul fikih dan yang lain, bisa kita menjelaskan maksud dan isi Al-Quran, maka hukumnya wajib. Al-wasailu hukmul maqasid. Jalan itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuan wajib, jalan untuk wajib, wajib pula. Kalau tujuan sunat, jalan untuk ke situ juga sunat. Inilah satu pembahagian dari bid'ah, yaitu wajib. Ada sunat. Mana contoh sunat? Kita membangun musala. Kita membangun pondok pesantren. Itu tidak ada di zaman Rasul.
jelas itu bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah sunat. Sebagaimana kita diberi imbalan mengerjakan yang sunat, begitu pula kita diberi imbalan mengerjakan bid'ah sunat. Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Yang sunat itu diberi pahala kita kerjakan, kalau kita kerjakan, dan tidak diberi dosa kalau kita tinggalkan. Itulah contoh bid'ah sunat. Kemudian ada lagi bid'ah haram. Contoh seperti mazhab pendapat Qadariyah. Kaum Qadariyah berkeyakinan bahwa perbuatan manusia itu bukan dijadikan oleh Allah. Yang dijadikan Allah manusia. Perbuatannya manusia itu yang menjadikan. Yang menentukan manusia baik dan buruknya. Dia perbuatannya. Ini paham Qadariyah. Bandingannya sama dengan jam. Bila jam telah kita beri materai, maka skunernya jalan sendirian. Tidak kita lagi yang menjalankan. Begitu juga paham Qadariyah. Setelah manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang menentukan kita lagi. Dan paham ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Itu maka dikatakan bid'ah haram. Apa kata Al-Quran? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, juga Allah yang menjadikan kerja kamu. Kita memang bekerja, tapi yang menjadikan kerja kita itu Allah. Kita punya perbuatan, yang menjadikan perbuatan kita itu Allah. Begitu paham yang benar, paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau paham Qadariyah, yang menentukan kita. Ini namanya bid'ah haram. Begitu juga pendapat kaum Jabariyah. Kalau kaum Jabariyah, dia meyakini dipaksa. Tidak perlu usaha. Yang menentukan semuanya Allah, kita tidak perlu usaha. Nah, juga paham ini salah. Kita disuruh berusaha. Tapi yang menentukan bukan usaha kita, yang menentukan Allah. Itu paham Ahlussunnah. Tapi kalau paham Jabariyah, tidak ada usaha sama sekali. Tidak perlu usaha. Karena Allah yang telah menentukan sama sekali. Ini bid'ah haram. Juga sebagaimana pahamnya mujassamah. Orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu bertubuh. Turunnya Allah ke langit bumi ini sebagai turunnya saya di atas mimbar. Turun Allah ke langit dunia sebagaimana saya turun dari mimbar. Orang yang berfatwa macam itu adalah kaum mujassamah. Allah itu jelas. Mukhalafah lil hawadis. Menyalahi yang baru. Sementara kita mengatakan, sebagaimana kita turun dari mimbar, begitu turunnya Allah, berarti Tuhan punya tubuh sama dengan hawadis. Ini paham yang salah. Ini paham yang bid'ah. Bid'ahnya bid'ah haram. Dan lagi, bid'ah itu ada yang makruh. Contoh, mengukir masjid.
membuat ukiran-ukiran dalam masjid. Walaupun diukir dengan ayat Quran. Karena itu mengganggu kekusukan orang sembahyang. Itu adalah bid'ah makruh. Dan yang kelima ada bid'ah mubah. Mubah dikerjakan tidak apa, ditinggalkan pun tidak apa. Contoh berjabat tangan. Setelah sembahyang subuh. Setelah sembahyang asar. Jadi berjabat tangan sudah sembahyang itu bid'ah. Tapi bid'ah makruh. Tapi bisa dengan niat yang baik. Contohnya untuk mendekatkan hubungan kita dengan orang kita berjabat salam. Ada jadi dia makruh lagi. Sunat ya. Dan juga mubah, berlapang-lapang, bermewah-mewah tentang makan dan minum dan pakaian. Berpakaian 2, 3, 4. Makanan yang lazat-lazat, minuman yang lazat-lazat. Itu mubah. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah makan. Makanan yang dimakan Nabi itu tidak sama dengan makan yang dimakan kita. Pakaian yang dipakai Nabi itu tidak sama dengan pakaian yang kita pakai sekarang. Mungkin lebih banyak pakaian kita dari pakaian Nabi. Mungkin lebih enak makanan kita yang kita makan ini daripada Nabi. Itu bid'ah. Tapi sungguh pun itu bid'ah, tapi bid'ah yang diharuskan. Dan kemudian realisasi dari sunnah ini jangan dikatakan bid'ah. Jangan dikatakan bid'ah dalalah, bid'ah haram. Contoh, Nabi pernah mengatakan kepada sahabat beliau, jaddidu imanakum, baharuilah iman kamu. Sehingga sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami membaharui iman kami ya Rasul? Nabi menjawab, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu dari mengatakan la ilaha illallah. Kapan dibaca? Tidak dijelaskan Nabi. Kapan kita memperbanyak membaca la ilaha illallah? Tidak dijelaskan Nabi. Sekarang kita tentukan waktunya. Setelah kita sembahyang subuh, kita berzikir la ilaha illallah sampai terbit matahari. Itu adalah untuk melaksanakan kata Nabi itu. Jangan dikatakan itu bid'ah. Kita baca setelah sembahyang subuh sampai matahari terbit. Kita baca sesudah sembahyang asar sampai maghrib. Kita baca sesudah maghrib sampai isya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah mengaplikasikan kata Nabi itu. Nabi mengatakan fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Kita terapkan. Nabi tidak menjelaskan sudah maghrib, sudah itu, sudah subuh, tidak. Jadi kita buat sesuatu cara untuk melaksanakan apa yang dikatakan Nabi itu jangan dikatakan pula bid'ah dalalah. Kemudian, jangan dikatakan pula bid'ah. Doa bersama itu bid'ah. Kita disuruh mendoa. Kan umum. Umumnya, biar sir, biar jahar. Mendoalah kamu. Harus dengan sir, tidak ada. Itu jangan dikatakan pula bid'ah dalalah. Kemudian banyak lagi yang dikatakan bid'ah tapi dia tidak bid'ah.
ziarah kubur. Jangan dikatakan pula bid'ah. Sunnah. Nabi sendiri pernah ziarah ke Padang Baqi'. Hadis beliau mengatakan, nahaitukum an ziaratil kubur. Aku larang kamu menziarah kubur. Mula-mula di saat iman umat masih lemah. Tapi hadis nahaitukum an ziaratil kubur sudah dinasihkan oleh hadis fazuruha. Ziarahilah kubur. Sudah dinasihkan. Jadi jangan dikatakan pula ziarah kubur. Asal saja kita jangan memperlakukan sesuatu yang menjadikan syirik di atas kubur itu. Jangan kita melakukan sesuatu yang menjadikan kita syirik di kubur itu. Jangan. Satu. Kemudian harus pula kita pandai membedakan antara bid'ah dan khilafiyah. Masalah khilafiyah jangan dikatakan bid'ah. Contohnya kunut pada subuh. Pada salat subuh. Jangan dikatakan itu bid'ah. Itu masalah khilafiyah. Berbeda pendapat imam-imam mujtahid tentang itu. Ini harus kita paham ini. Jangan kita samakan antara bid'ah dan khilafiyah. Kalau khilafiyah, satu hadis tapi berbeda ulama memahaminya. Ada hadis dikatakan Nabi, tapi berbeda ulama memahaminya. Itu masalah khilafiyah. Kalau bid'ah yang tadi bikin semasa Rasul. Kalau dia bertentangan dengan nas yang syariah, maka bid'ah itu dalalah lah dia. Kalau tidak, hasanah lah dia. Jadi kita harus tahu, kita berfatwa ini tanggung jawabnya besar. Ajra'ukum 'alan nari, ajra'ukum 'alal fatwa. Seberani-berani kamu masuk neraka, itulah yang seberani-berani kamu berfatwa. Jangan barang yang tak jelas kita kata ini bid'ah, sementara kita tidak memahami seluk-beluk bid'ah ini. Kita tidak memahami bid'ah ini ada 5 hukumnya. Sementara kita telah mencap setiap bid'ah itu adalah tanggung jawab kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala.